Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Bapak berharap semoga semuanya semangat pada pembelajaran hari ini. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan diawalinya berdoa tadi kita mendapatkan kelancaran ataupun kemudahan di dalam pembelajaran. Selanjutnya Bapak ingin mengabsen kehadiran kalian pada hari ini. Yang pertama, Mi'rajiyah hadir. Yang kedua, Maria hadir. Yang ketiga, Rusita hadir. Yang terakhir, Nur Kamelia. Alhamdulillah hadir. Jadi alhamdulillah hadir semuanya pada hari ini. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Sebelum Bapak membahas materi tersebut, perlu kita ketahui apa saja tujuan kita untuk mempelajari adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Sebagai berikut Bapak ingin menjelaskan beberapa tujuan dari adab tadi. Tujuan pembelajarannya yang pertama ialah agar siswa mampu memahami pengertian adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang kedua, siswa mampu menghayati adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang ketiga, siswa mengetahui dalil dari adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang keempat, siswa mampu menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang terakhir ialah siswa mampu membiasakan perilaku adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Jadi itulah beberapa tujuan kita untuk mempelajari adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Selanjutnya Bapak ingin menguraikan beberapa bahasan tentang adab-adab tadi. Yang pertama ialah pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Dan yang kedua, dalil perintah menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang ketiga ialah adab-adab berjalan, berpakaian, makan dan minum menurut Islam. Dan yang terakhir, hikmah dari adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Itulah beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Masuk ke pembahasan yang pertama ialah pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Islam mengajarkan kita melalui pedoman hidup orang Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak diperintahkan agar manusia berakhlak mulia, agar mencapai derajat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebaik-baiknya. Namun masih banyak manusia yang tidak mau melakukannya. Ada kalanya seseorang yang melakukan sesuatu sesuai dengan kemauannya sendiri tanpa memperhatikan adab yang ada, dan ada juga orang yang melakukan sesuatu berdasarkan nilai yang ada di masyarakat ataupun nilai-nilai yang ada di agama. Jadi anak-anak adab ini ditata untuk menjaga kesopanan, kepantasan, dan kelayakan dalam bersikap dan berperilaku. Islam mengatur adab
melakukan sesuatu selain agar kesopanan, kepantasan, kelayakan pergaulan terlihat, juga supaya umat Islam menjalankan perintah agamanya. Nah, jika semua ini sudah terbiasa dilakukan, maka akan tercipta pribadi soleh yang memberi rasa aman dan nyaman. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq," yang artinya, sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu, umat Islam wajib berakhlak mulia sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, berakhlak mulia dalam berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Nah, pentingnya beradab dalam berjalan agar manusia berjalan tidak sembarangan. Dalam berjalan, baik cara dia menggerakkan kaki maupun menggerakkan badannya. Nah, adab berpakaian pun juga penting dalam kehidupan kita. Adat istiadat berpakaian di Indonesia masing-masing daerah memiliki ciri khas yang selayaknya dilestarikan. Nah, jadi walaupun terdapat perbedaan di antara suku maupun bangsa di Indonesia, tetapi harus juga memperhatikan adab-adab berpakaian. Nah, yang selanjutnya ialah adab makan dan minum. Pentingnya adab makan dan minum menurut Islam mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang selektif. Nah, selektif ini ialah memilih mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Nah, selanjutnya ialah tidak berlebih-lebihan memakannya, artinya tidak tamak. Nah, yang selanjutnya memperhatikan aspek kesehatan makanan yang akan dimakan. Nah, jadi dalam ajaran Islam sudah mengajarkan kepada kita dalam adab makan dan minum tadi, yang pertama ialah selektif ataupun memerhatikan halal haramnya makanan tadi. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan dalam memakannya, atau bisa juga disebut dengan tamak. Dan yang terakhir ialah memperhatikan aspek kesehatan makanan tadi. Nah, itulah. Nah, jadi kita wajib menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum, karena selain menjaga ajaran Islam, juga sangat penting untuk menjadikan seseorang yang memiliki sopan santun dalam kegiatan sehari-hari. Nah, jadi selain kita menjalankan atau menjaga ajaran Islam dalam beradab ini, kita juga memiliki jiwa yang sopan santun dalam berkehidupan sehari-hari maupun sama teman-teman ataupun di masyarakat. Oke, baik anak-anak, kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang dalil pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Nah, mari kita simak. Dalil yang pertama ialah pentingnya menjaga adab berjalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surah Al-Luqman ayat 18. Nah, jadi anak-anak, makna ayat di atas tadi, kita dilarang berjalan dengan gaya yang sombong, membusungkan dada, memicingkan mata, wajah seram, mulut tak mau senyum, kaki dihentak-hentakan tanpa tujuan jelas, dan gaya-gaya sombong lainnya. Nah, lanjut ke dalil yang kedua. Mari kita simak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Nah, jadi anak-anak, maksud yang terkandung dalam ayat di atas tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan pakaian sebagai kebutuhan hidup bagi hambanya. Maka hendaklah hambanya berpakaian menurut perintah agama. Dan pakaian boleh sebagai untuk indah-indah asalkan tidak menyalahi aturan agama. Nah, semua itu sebagai media penunjang ibadah dan ketaatan kepadanya. Adapun pakaian yang paling baik adalah pakaian takwa, yaitu berupa kebaikan hati dan jiwa. Nah, lanjut ke dalil yang berikutnya, yaitu dalil pentingnya menjaga adab makan dan minum. Nah, mari kita simak Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Artinya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mu'minin ayat 51. Nah, jadi maksud ayat di atas tadi adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makan dan minum yang baik-baik atau halal dan berbuat kebaikan serta tidak boleh menuruti langkah-langkah setan. Nah, baik yang di sini ialah makanan dan minuman yang halal yang didapat dari rezeki yang halal. Jika kita makan dan minuman dari sumber rezeki yang haram, maka sama saja menuruti nafsu setan, atau rezeki halal tapi untuk memberi makanan haram. Nah, apalagi dari rezeki haram dan makanan yang dibeli tadi untuk dimakan jenis makanan yang haram, maka yang demikian jelas-jelas mengikuti langkah-langkah setan, berarti haram. Nah, itulah ketiga dalil tentang adab berjalan, adab berpakaian, dan adab makan dan meminum. Oke, menuju ke pembahasan selanjutnya ialah adab-adab berjalan, berpakaian, makan dan minum menurut Islam. Nah, pertama yang Bapak bahas ialah adab berjalan menurut Islam. Nah, Bapak akan menampilkan gambar di atas tentang adab berjalan. Bagaimana menurut kalian? Sudahkah adab berjalan di atas ini sesuai dengan ajaran Islam? Nah, oke, baik. Adab berjalan dalam Islam diatur supaya manusia, khususnya umat Islam, tidak menjadi orang yang sembarangan dalam berjalan, walaupun gaya berjalan tersebut memiliki berbeda-beda. Ada perbedaan dalam gaya berjalan-jalan. Selama gaya itu tidak dibuat-buat yang menyalahi aturan, maka kita tidak perlu memperdebatkannya. Nah, adapun adab berjalan menurut Islam sebagai berikut. Yang pertama ialah tenang dan sopan. Yang kedua,
badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Yang ketiga, berjalan seperti normal. Yang keempat, menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Yang kelima, mempunyai tujuan dengan jelas. Yang keenam, boleh berhenti jika ada keperluan. Yang ketujuh, tidak mencari perhatian dalam berjalan. Yang kedelapan, tidak berjalan sambil makan. Nah, artinya kita dalam berjalan tidak boleh sambil makan, karena itu menyalahi adab-adab di dalam ajaran Islam. Nah, yang kesembilan, berjalan harus fokus. Yang kesepuluh, tidak mendahului orang lain. Nah, itulah beberapa adab berjalan menurut ajaran Islam. Nah, perlu kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi pribadi ataupun sebagai orang yang berakhlak baik. Oke, selanjutnya ialah adab berpakaian menurut Islam. Nah, Bapak ada menayangkan lagi gambar di atas menunjukkan adab berpakaian. Nah, mungkin ada gambar-gambar lain yang menurut kalian juga sesuai dengan ajaran Islam. Nah, coba kalian cari saja beberapa sumber yang kalian dapat, yang mana menurut kalian cara berpakaiannya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, membahas adab berpakaian ini menurut Islam sangat menarik. Dalam hal ini tidak terbatas satu model pakaian saja, tetapi boleh berbagai macam model pakaian, tergantung jenis kegiatan yang dilakukan seseorang, sehingga mengharuskan memakai pakaian tertentu selama model pakaian itu menutup aurat. Nah, jadi selama pakaian itu menutup aurat, berbagai macam model pakaian, yang penting pakaiannya itu menutup aurat, itu tidak masalah, tidak perlu kita perdebatkan. Nah, adapun adab berpakaian menurut Islam sewajarnya berhubungan dengan budaya masing-masing suku dan bangsa. Bagi kita bangsa Indonesia, adab berpakaian menurut Islam artinya adab berpakaian yang tidak boleh melanggar ajaran Islam. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, kita diharuskan menata niat berpakaian. Nah, jadi sebelum kita memakai pakaian, perlu kita menata niat kita dulu untuk apa. Nah, langkah baiknya kita berniat yang baik-baik saja. Selanjutnya yang kedua, berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Nah, ini poin yang paling pentingnya anak-anak, ialah haruslah pakaian-pakaian kita semuanya yaitu menutup aurat-aurat kita. Karena di sini dianjurkan oleh ajaran Islam. Nah, ajaran orang umat muslim, karena kita beragama Islam. Nah, yang ketiga, berpakaian yang bersih dan nyaman. Yang keempat, model pakaian sesuai jenis kelamin. Nah, ini penting juga anak-anak ketahui, karena sangat tidak wajar jika seorang anak laki-laki memakai pakaian seorang anak perempuan. Begitupun sebaliknya, jika seorang anak perempuan memakai pakaian seorang anak laki-laki, itu sangat tidak pantas dan tidak wajar. Nah, yang kelima, tidak berpakaian yang glamor. Nah, yang dimaksud yang glamor di sini ialah pakaian yang mencolok atau berlebih-lebihan. Nah, itu sangat tidak dianjurkan oleh ajaran Islam. Yang keenam, berpakaian disesuaikan dengan acara atau kegiatan. Yang ketujuh, tidak meniru-niru model pakaian yang dilarang agama. Yang kedelapan, berpakaian hendaknya menyesuaikan usia. Yang kesembilan, mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Nah, poin yang terakhir ini kita dibiasakan dalam memakai pakaian didahulukan tangan kanan. Nah, sambil berdoa. Nah, itulah beberapa adab-adab mengenai berpakaian tadi. Semoga anak-anak bisa memakainya di kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, ialah adab makan dan minum menurut Islam. Nah, adab selanjutnya ini tak kalah penting anak-anak.
adab ini sangat diatur oleh ajaran Islam. Nah, Bapak ada menayangkan lagi gambar di atas tentang adab makan dan minum bersama keluarga. Namun yang dikehendaki di sini adab makan dan minum secara keseluruhan, baik sedang sendiri bersama keluarga, sama teman-teman ataupun di masyarakat. Nah, secara garis besar Islam mengatur adab makan dan minum agar manusia, khususnya umat Islam, tidak menjadi orang yang tidak beradab dan tamak. Nah, sebagaimana adab berjalan dan adab berpakaian tadi, adab makan dan minum perlu dilakukan oleh seorang muslim. Nah, kemuliaan seseorang dapat diraih salah satunya memiliki adab yang baik dalam berjalan, berpakaian, makan dan minum. Bagi orang yang kurang beradab atau kurang mendalami ajaran Islam, menganggap semua ini tidak penting, artinya mengentengkan saja. Bagi orang yang menjunjung tinggi peradaban, pastilah menganggap sangat penting. Sebab untuk menjadi orang mulia dimulai dari menjaga adab-adab yang kecil. Nah, adapun adab makan dan minum menurut Islam sebagai berikut. Yang pertama, sebelum makan dan minum kita membaca basmalah. Nah, kalimat basmalah kalian mungkin sudah tahu. Nah, ya, bacaannya itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menjaga kehalalan makanan dan minuman. Nah, jadi kita pastikan makanan atau minuman yang akan kita makan itu terjaga kehalalannya. Yang ketiga, makan dan minum dengan duduk. Nah, jadi kalau kita makan maupun minum haruslah dengan duduk, tidak boleh berdiri ataupun berjalan. Yang keempat, menggunakan tangan kanan. Nah, jadi tidak boleh pakai tangan kiri kecuali ada hal ataupun kecacatan yang terdapat pada anak-anak. Yang selanjutnya, makan dan minum tidak berbicara. Nah, yang selanjutnya lagi, tidak mencela makanan dan minuman. Yang ketujuh, makan mulai dari pinggir, nah baru tengahnya. Yang kedelapan, tidak meniup-niup makanan dan minuman. Yang kesembilan, makan dan minum tidak terlalu kenyang. Dan yang terakhir, mengakhiri makan dan minum dengan bacaan hamdalah. Nah, poin yang terakhir ini sangat penting karena dengan membaca hamdalah tadi, disitulah wujud syukur kita karena kita diberi rezeki oleh Allah dengan makan makanan dan minum minuman. Nah, itulah beberapa adab-adab berpakaian, berjalan, makan dan minum menurut ajaran Islam. Semoga anak-anak bisa memakainya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, ialah hikmah dari adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Nah, setelah kita mempelajari adab berjalan, berpakaian, makan dan minum tadi, sekarang kita jelaskan hikmah apa yang terkandung dalam adab tersebut. Nah, jadi hikmah beradab berjalan, berpakaian, makan dan minum menurut Islam antara lain, yang pertama, semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari diatur sehingga menjadikan kita semakin santun dan beradab. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin dalam menerapkan aktivitas sehari-hari yang kita butuhkan. Yang ketiga, semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikannya kebiasaan hidup. Yang keempat, semakin menjadi pribadi yang terarah dan teratur dalam bersikap dan berperilaku. Yang kelima, dapat menjauhi sifat ceroboh atau ketergesa-gesaan dalam beraktivitas. Yang keenam, menjadikan hubungan sosial semakin nyaman dan damai. Yang ketujuh, mewujudkan perlakuan lebih baik dari orang lain. Yang kedelapan, dapat menerapkan ajaran agama dan nilai-nilai sosial yang tidak bertentangan dengan agama.
Yang kesembilan, menjadikan kita umat yang taat beragama dan jauh dari sifat tamak dan mengada-ngada. Yang kesepuluh, dapat konsisten dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Yang terakhir, menjadikan jiwa dan raga sehat. Nah, itulah beberapa hikmah kita mempelajari tentang adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Semoga anak-anak semuanya paham pada pembelajaran kali ini. Nah, jadi cukup sampai di sini anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-harinya. Semoga kalian bisa membiasakan dan memakai adab dari berjalan, berpakaian, makan, dan minum tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.